Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab yang masyhur dengan judul Adabul Masyi ila Shalah. Pada hari ini kita akan bahas terkait masalah sujud. Tapi sebelumnya kita bahas masalah ruku dan i'tidal. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, thumma yukabbiru wa yakhirru sajidan wa la yarfa'u yadayhi. Kita baca sedikit. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, thumma, ini kemudian, yukabbiru, bertakbir, wa yakhirru sajidan, saraya turun sujud, wa la yarfa'u yadayhi, dan dia tidak mengangkat dua tangannya. Setelah dalam keadaan i'tidal membaca Rabbana walakal hamdu, kemudian dia takbir sambil dalam keadaan turun sujud, wala yarfa'u yadayhi, dan tidak mengangkat dua tangannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan apa yang saya bacakan ada beberapa poin. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan kata summa, kemudian. Jadi setelah i'tidal kemudian takbir. Di dalam bahasa Arab, summa itu selain maknanya litartib, untuk menunjukkan urutan, juga ada muhlah, ada jeda waktu antara i'tidal dengan takbir menuju sujud. Itu ada jeda waktu. Dan ini ikhwan rahimakumullah termasuk sunnah matrukah, termasuk satu sunnah salat yang banyak ditinggalkan adalah berdiri tegak agak lama, tidak langsung sujud ketika i'tidal. Saya bacakan apa yang diingat oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya bacakan satu riwayat dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata beliau, ramaktu salata ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah memperhatikan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadtuhu qiyamahu wa rak'atahu
Aku dapati, kata beliau, berdirinya beliau ketika baca Al-Fatihah dan surat, faraqatahu, rukunya beliau, fa'tidalahu ba'da ruku'i, kemudian tidalnya beliau setelah ruku', fasajdatahu, sujudnya beliau, fajalsatahu baina sajdataini, kemudian duduk di antara dua sujudnya, fasajdatahu, sujud yang keduanya, fajalsatahu ma baina taslim, dan duduknya beliau ketika tasyahud bidang salam, qariban minas sawa, hampir sama lamanya antara membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara sujud, itu hampir sama lamanya. Tidak seperti yang dilakukan sebagian ketika i'tidal sama hamidah langsung Allah Akbar. Tidak, ada jeda waktu. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, wa ala hadza, itu hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Wa ala hadza, kata beliau, fas-sunnatul waridatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqalatu hadzal rukni, adalah memanjangkan rukun ini, yakni rukun ma baina ruku' was sujud. Ketika bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, itu berdiri tegak agak lama baru Allahu Akbar. Kata Syekh rahimahullahu taala, khilafan liman kana yusri'u fi, berbeda dengan orang-orang yang cepat. Ini khilafus sunnah. Sami'allahu liman hamidah, belum apa-apa langsung Allahu Akbar, tidak ada berdiri tegak dulu, sampai berdiri tegak agak lama, sesaat kemudian turun. Ikhwan rahiman rahimakumullah, Ibnu Qayyim juga menyebutkan, mengingatkan di dalam Zadul Ma'ad, dua sunnah yang matrukah. Saya sebutnya dua. Yang pertama adalah berdiri i'tidal sempurna, tidak langsung sujud. Yang kedua adalah duduk di antara dua sujud. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kedua duduk di antara dua sujud. Tadi dikatakan di antara amal dikatakan qariban minas sawa, yang hampir sama lamanya, di antara adalah i'tidal dengan duduk di antara dua sujud. Ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, tidak langsung baik lagi, tapi duduk dulu sempurna agak lama, kemudian baru ke sujud yang kedua. Itu dia sunnah, dua sunnah yang makruh. Berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kisah Zal Mustaqni, Syarah Mumti', kata beliau, wal afatul lati ja'atil muslimin bi hadzal rukni, artinya sebab yang merusak salatnya muslimin dalam rukun ini, al-qiyam ba'da ruku' wa fi ruknil ladzi baina sajdatain. Dua, apa sebabnya kok kaum muslimin mereka kurang dalam melakukan rukun ini? Apa itu? Bangkit dari ruku', i'tidal agak lama. Yang kedua adalah wa fi ruknil ladzi baina sajdatain, rukun antara dua sujud, duduk juga sempurna agak lama. Apa sebabnya kok mereka banyak meninggalkan sunnah ini? Kata beliau, kama yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, inna hadza min ba'di umara Bani Umayyah, sebabnya terjadi dulu di zaman Bani Umayyah. Sebagian umara di Bani Umayyah la yutiluna hadain ruknain, ada sebagian mereka yang tidak memanjangkan dua rukun ini. Akhirnya sampai sekarang banyak yang mengikuti mereka. Padahal yang sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, ketika bangkit sami Allahu liman hamidah, itu berdiri tegak, tenang dulu baru Allahu Akbar. Demikian juga ketika sujud,
bangkit dari sujud, Allahu Akbar, dia langsung balik, tapi duduk tegak, tenang dulu, ya baru kemudian Allahu Akbar. Itu dua sunnah yang makruh ditinggalkan kaum muslimin. Ini yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yukabbiru wa yakhirru sajidan." Kemudian takbir untuk sujud saya artikan seraya turun sujud. Di dalam kitab Zadul Mustaqni dengan lafaz "Tsumma yakhirru mukabbiran sajidan", kemudian turun dalam keadaan sambil takbir menuju sujud. Mungkin bisa dipahami. Kalau dalam kitab ini saya terjemah tadi, "Tsumma yukabbiru wa yakhirru sajidan", kemudian takbir seraya turun sujud. Ya, takbir seraya turun sujud. Di dalam kitab Zadul Mustaqni kata Al-Hajjawi rahimahullah, "Tsumma yakhirru", kemudian turun mukabbiran dalam keadaan sambil takbir itu sujud. Ini masalah dulu ya ikhwan rahimakumullah, ya ini terkait dengan masalah mahallut takbir. Kapan mengucapkan takbir? Ya, sebagian takbir dalam keadaan belum berpindah tempat. Misal dalam keadaan masih berdiri, Allahu Akbar, baru turun. Ya, dalam keadaan dia masih berdiri, Allahu Akbar, turun. Sebagian sudah sampai mau sujud baru Allahu Akbar. Padahal mahalul takbir, diingat kedua ulama kita ini, adalah ketika perpindahan. Seraya turun, seraya bergerak, berpindah, baca takbir maksudnya. Maka saya terjemah tadi apa? Tsumma yukabbiru, kemudian takbir seraya sambil turun sujud. Ya, sambil Allahu Akbar sambil turun. Ya, bukan ketika masih berdiri belum pindah, bukan ketika sudah mau nyampe, tapi ketika berpindah. Berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan ini, kata beliau rahimahullahu taala, "Fayakunu takbiru idza halal khurur minal qiyam ila sujud." Maka berarti takbir membaca Allahu Akbar itu ketika dalam keadaan sudah turun mau sujud. Ya, ketika gerak mau turun itulah kita katakan Allahu Akbar. Qala rahimahullahu taala, "Wa kadzalika jami'u takbiratul intiqal." Demikian juga semua takbir intiqal. Dari sujud, saya ulangi, betul, dari sujud menuju bangkit. Bagaimana bacanya? Bukan ketika masih sujud Allahu Akbar baru bangun, enggak. Bukan juga ketika duduk baru Allahu Akbar, tidak, tapi ketika sambil bangun Allahu Akbar. Gitu maksudnya. Namanya dalam istilah syar'i ta'mirul arkan. Memakmurkan rukun dengan takbir. Seraya berpindah Allahu Akbar. Ketika sujud juga, ketika dalam keadaan duduk menuju sujud. Bukan ketika duduk Allahu Akbar baru sujud, enggak. Atau ketika sudah sampai sujud baru Allah, tidak, tapi apa? Sambil berpindah gerak Allahu Akbar. Itu yang dimaksud beliau rahimahullah. Kata beliau, "Wa kadzalika jami'u takbiratul intiqal mahalluha", kapan tempat bacanya, waktu bacanya, "ma bainar ruknil ladin taqalta minhu wa ruknil ladin taqalta ilaih." Kapan dibacanya? Dari mulai rukun yang kamu berpindah darinya menuju rukun yang kau akan berpindah kepadanya. Itu antara itu. Itulah waktu bacaan takbir, sehingga sebagai saudara kita ya sampai lama bangkitnya takbir dari misalnya dari bangkit dari duduk Allahu Akbar sampai memang sebagian beberapa bagian. Ya, intinya yang jelas ketika bangkit itulah membaca takbir ketika dalam perpindahan antar rukun. Ini ikhwan, yang kedua yang saya ingatkan, wallahu a'lam bishawab.
Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, fayada'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma wajhahu. Kemudian ya, dia letakkan dua lututnya, kemudian dua tangannya, kemudian wajahnya. Saya ulangi kata beliau, letakkan dua lututnya, kemudian dua tangannya, dan kemudian wajahnya. Asyahid, ini permasalahan fikih yang termasuk khilaf yang kuat di ulama kita adalah apa yang kita turunkan lebih dulu, apakah lutut dulu atau tangan dulu, itu maksudnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dalam kitab ini menyatakan fayadha'u rukbatayhi, takbir turun dan diletakkan dua lututnya. Artinya beliau berpendapat yang pertama kali turun ke lantai adalah dua lutut. Ini maksudnya ikhwan rahiman rahimakumullah. Saya ini masalah khilaf yang kuat. Saya kira antum juga sering mendengarnya, membahasnya atau membacanya. Sebenarnya ulama kita berpendapat iya dua tangan dulu, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sujud janganlah duduk seperti duduk onta, hendaknya letakkan dua tangannya dulu sebelum dua lututnya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung menguatkan hadis ini dan berpendapat dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita beramal dengan dalil. Silahkan lutut atau tangan ini penting dengan dalil. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu wa rahatayhi bil ardi. Kata beliau rahimahullah taala, kemudian dia benar-benar tempelkan keningnya, hidungnya, dan dua telapak tangannya ke lantai. Qala wa yakunu ala atrafi asabi rijlaihi muwajjihan atrafaha ila kiblah. Dan juga menempelkan jari-jari dua kakinya dengan menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Ketika sujud, jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat, dihadapkan ke kiblat. Itu ya, beliau ingatkan rahimahullahu taala, menempelkan kening, hidung, tangan, dan beliau ingatkan tadi jari jemari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. Qala rahimahullahu taala, was-sujudu ala hadhil a'dha'i sab'ati ruknun. Ya, sujud dengan bertumpu ke 7 anggota ini hukumnya rukun. Apa itu? 2 telapak kaki, iya, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan kening masuk dengannya hidung. 7 anggota apa? Sekali lagi, 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, kemudian kening, ditambah masuk dengannya hidung. 7. Kata beliau rahimahullahu taala, sujud dengan bertumpu ke 7
tulang ini hukumnya rukun. Sehingga ikhwan rahimakumullah tidak sah ketika seorang sujud dari awal sampai akhir, misalnya satu tangannya diangkat. Dari semula sujud bersama imam, misalnya turun sujud gatal sejak awal. Dari awal sujud sampai akhir, berarti cuma ke 6 tulang, bukan 7. Atau sebagian anak kita mungkin main-main sujud dari awal sampai akhir, kakinya di atas, garuk-garuk kaki 2. Berarti cuma 5, ya 7. 7 tulang. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, ini ada beliau rahimahullahu taala, kalau salah satu dari rukun tadi itu tidak menempel di tempat sujud dari awal sampai akhir, kan 7. Iya, tangannya satu sejak awal takbir sampai akhir nggak nempel, atau kakinya sejak awal garuk-garuk kaki yang satu sampai akhir, itu tidak sah. Karena sekali lagi kata Syekh rahimahullah, sujud di atas 7 tulang, 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 tangan dan kening, itu hukumnya rukun. Rukun jadi jika tidak ditinggalkan, tidak dikerjakan, ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya tidak sah. Berikutnya beliau rahimahullahu taala, kalau seandainya diangkat salah satunya karena sebab hajah, ya, tapi tidak dari awal sampai akhir. Awalnya alhamdulillah sempurna semuanya, di tengah-tengah sujud sempat diangkat kakinya satu, diangkat tangannya mungkin gatal satu. Kalau itu insyaallah, ya, sebagian ulama juga menyatakan ini tidak boleh, tapi lil hajah, insyaallah mudah-mudahan ma'dzur. Berikutnya, satu poin lagi insyaallah. Kata rahimahullahu taala, wa yustahabbu mubasaratul musalli bi butuni kaffaihi wa dhammu asabi'ihima muwajjihatan ilal qiblati ghairu maqbulatin rafi'an mirfaqaihi. Di antara cara sujud Nabi rahimahullahu taala adalah disunahkan dia menempelkan, ya, telapak tangannya dalam keadaan merapatkan jari jemarinya, dirapatkan, diarahkan ke kiblat, ditempelkan, ini dirapat, diarahkan ke kiblat, ya, bukan ke kiri, bukan ke dalam, tapi ke depan, diarahkan ke arah kiblat. Jari jemarinya dirapat, diarahkan ke kiblat, tempelkan. Qala rafi'an mirfaqai, kemudian ininya diangkat, sikunya diangkat, jari jemarinya ditempelkan dalam keadaan, ya, dirapatkan, diarahkan ke kiblat semuanya, kemudian sikunya diangkat. Ini yang telah kita baca, ikhwan rahimakumullah, terkait dengan ucapan beliau rahimahullahu taala, ya, disunahkan tempelkan. Satu pembahasan adalah, bolehkah, ya, seorang menggunakan alas sujud, alas salat atau alas sujud. Kesimpulannya ikhwan rahimakumullah, saya ringkas, ada ustaz sudah datang alhamdulillah. Al-ha'il, alas salat atau sujud ada 3.
Ada 3. Yang pertama adalah kalau dia sujud dengan beralaskan salah satu anggota sujud. Misal, nah dia di luar sangat panas, ya tidak bisa langsung nempel di lantai. Si dia sujudnya pakai tangan, yang satu menghadap sini, yang satu itu maksudnya. Ya, sujud dengan beralaskan salah satu anggota sujud. Kalau ini kata ulama kita tidak sah. Saya ulangi, tidak sah. Kalau dia beralaskan sujudnya dengan salah satu anggota sujud dengan telapak tangan misalnya, tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, sujud dengan beralaskan sesuatu yang muttasil bihi, dan sesuatu yang menempel di pakaiannya. Mungkin ada yang apa namanya ini? Yang ada atau dia pakai imamah. Iya. Pas mau sujud karena panas, imamahnya diambil sedikit buat sujud imamah. Atau apa namanya ini? Kupluknya. Taruh situ sujud. Kalau itu makruh. Kalau iya beralaskan dengan sesuatu yang menempel di pakaiannya, makruh. Illa kecuali indal hajah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan di zaman Rasulullah SAW pernah ketika sangat panas para sahabat Rasulullah SAW sujud dengan beralaskan pakaian mereka karena hajat panas. Yang ketiga, ikhwan rahiman rahimakumullah, beralaskan sujud dengan sesuatu yang munfasil, bukan anggota sujud dia, bukan yang sedang dia pakai, sesuatu yang terpisah. Ini mubah, boleh. Ya, Rasulullah SAW pernah disiapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tikar dari pelepah korma. Datang berkunjung ke rumah Anas bin Malik ketika mau salat, Rasulullah SAW dipersiapkan hasir yang ditikar dari pelepah korma. Boleh. Tentunya dengan catatan tidak ada gambar-gambar yang akan mengganggu kita. Yang terakhir, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah mengingatkan, kata beliau, qala ahlul ilmi, para ulama kita menyatakan tidak boleh mereka membenci kalau alas sujud itu hanya semata-mata buat kening, kayak sapu tangan. Kalau itu para ulama kita tidak, mungkin lebih tepatnya menyatakan itu sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena khawatir tasyabuh dengan Rafidhah. Rafidhah mesti kalau sujud membuat sesuatu yang kata mereka tanah Karbala. Syekh Utsaimin rahimahullah bahkan dalam syarah Umdatul Ahkam menyatakan ada pabrik khusus. Mereka punya pabrik membuat tadi itu tempat sujud yang kata mereka dari tanah Karbala. Sehingga beliau dalam syarah Umdatul Ahkam juga dalam syarah menyatakan kalau alas sujud hanya semata-mata buat kening, enggak. Yang tadi poin ketiga kita katakan boleh apa? Kalau memang seperti sajadah untuk semua, tapi hanya untuk kening saja, ini enggak. Khawatir tersebut dengan Syiah Rafidhah. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.